selamat datang di channel Dialektika Bola, channel khusus untuk membahas FPL seputar preview, review, dan tips ya, tips bermain FPL, khususnya untuk season 2021-2022. Bersama saya, Gary Neville, dan juga rekan saya ini, Denny Karager. Kita akan melakukan analisis atau analisa, review dan juga tips-tips seputar fantasi Premier League di setiap game week-nya. Oke, karena kita udah memasuki game week pertama di minggu kemarin, kita review sedikit game week 1 ini bersama rekan saya. Gimana Bung Demi untuk game week 1 kemarin? Apa yang paling menonjol dan apa yang pemain-pemain yang kurang bisa mendulang poin? Ya, ini tim game week 1 ya, saya dapat poin 105 dari rata-ratanya 6,9. Untuk rata-rata 69 ini sangat termasuk yang tinggi. Nah, ya. Untuk pemain depannya gimana, Bu? Pemain depan saya pakai, sebenarnya pemain-pemain starting 11 dan juga cadangan ini saya pakai filosofinya adalah jangka panjang ya. Saya memproyeksikan untuk 6 game week sebenarnya yang saya ambil ini. Jadi tidak hanya untuk game week pertama saja, tapi dalam jangka panjang 6 game week. Saya tidak akan banyak merubah di 6 game week kecuali mungkin ada cedera atau lain sebagainya. Nah, untuk memilih dalam filosofi jangka panjang ini tadi 6 game week, saya melihat fixture mereka selama 6 pertandingan. Schedule ya, Bung, ya, penting ya. Gimana? Schedule pertandingan ya, fixture pertandingan sangat penting untuk. Ya, fixture pertandingan sangat penting untuk menentukan pemain yang diambil. Nah, saya coba review dari kiper. Ini kalau menurut saya kiper malah jangan mengambil dari tim-tim besar karena price-nya terlalu tinggi. Ya. Dan relatif tidak banyak skor sih kalau kiper itu. Lebih sering skornya memang rendah. Ya. Nah, ini tidak terlalu tinggi. Sehingga saya mengambil kiper yang levelnya middle lah, tidak yang top kiper. Nah, saya ambil tidak dari tim besar, tapi saya ambil Sanchez. Ini secara statistik sebenarnya di nomor 2 dari segi penyelamatan, tendangan, saving gitu, nomor 2. Nomor pertama itu adalah Martinez sebenarnya. Tapi harganya cukup tinggi, sehingga saya pilih Sanchez yang harganya sekitar 4,5 atau 4 waktu itu. Sanchez dengan backup. Gimana? Brighton atau apa sih Sanchez? Brighton. Ya. Oke. Brighton. Ini apa? Kira Brighton. Nah, kemudian untuk backupnya Sanchez, saya ada Foster. Foster ini sebenarnya kiper kedua, tapi rasa atau kualitasnya seperti kiper pertama. Jadi untuk cadangan saja sih sebenarnya. Kalau saya pakai sama-sama kiper pertama, nanti biasanya harganya tinggi. Nah, ini masuk ke back. Untuk back, saya biasa memilih back tipikal sayap ya, back sayap atau back yang memang sering melakukan assist atau membantu inisiasi serangan. Nah, ini 4 back ini kan tipikalnya back tipe penyerang semua, mulai dari Arnold sampai ke Luke Shaw. Ini sama back middle ini karena memang saya ambil ini back tengah sebenarnya back cadangan karena back intinya cedera, tapi ternyata cadangannya juga malah cedera sama back middle ini. Jadi memang langsung saya kasih di cadangan ke terakhir. Untuk back saya tidak terlalu concern sana karena relatif tidak menghasilkan banyak poin. Saya lebih fokus ke pemain tengah dan pemain penyerang yang lebih banyak memberikan poin. Nah, untuk pemain tengah ini memang saya agak selektif.
pertama dua ini Fernandes dan Salah ini sudah pasti hampir sebagian besar orang memakai dan ini memang tokoh kunci di masing-masing klub. Hampir pasti memasukkan di setiap pertandingan Muhammad Salah. Untuk Fernandes karena dia penendang bola mati, set piece taker. Jadi peluang untuk menggolkan atau assist banyak. Kemudian Ben Rahma ini di West Ham itu selalu menjadi focal point untuk serangan, sehingga chance untuk menjadi assist, kadang juga melakukan gol itu tinggi, terutama pada saat pertandingan pramusim. Kemudian untuk Jota sendiri, karena pada waktu itu Firmino belum fit karena efek pertandingan Copa, sehingga Firmino itu biasanya digantikan atau backup oleh Jota. Dan Jota sedang posisi on fire pada waktu Euro kemarin. Sehingga Jota selalu menjadi diferensial ya, atau pemain pembeda yang bisa menggantikan peran Firmino. Dan kebetulan posisinya juga di midfielder. Ini sedang on fire, maka saya memilih Jota. Dan saya menghindari pemain-pemain dari 3 klub ini. Pertama adalah Arsenal, kedua Chelsea, ketiga adalah City. Kenapa itu? Pertama Arsenal itu memang karena mungkin performanya masih kurang konsisten, jadi agak terlalu beresiko untuk mengambil pemain Arsenal di klub. Kemudian untuk Chelsea dan City ini kedalaman skuadnya terlalu dalam, artinya kemungkinan untuk manajer bertukar pemain ini tidak itu sangat tinggi. Jadi tidak ada pemain yang fix untuk main terus, itu akan sulit, sehingga agak susah memprediksi City dan Chelsea itu yang main nanti siapa itu akan banyak berubah di setiap game week-nya. Jadi agak beresiko untuk mengambil itu. Maka saya ambil Fernandes dan Salah yang relatif akan bermain terus selama dia masih fit. Itu untuk yang pemain tengah. Untuk yang striker, sebenarnya relatif tidak banyak pilihan. Untuk striker yang kelas top, itu pilihannya paling hanya Kane, kemudian ada Vardy, itu paling yang sering ngegolin. Tapi dua pemain itu harganya terlalu tinggi untuk sebuah tim yang akan saya bangun untuk 6 game week. Makanya saya lebih memilih yang agak mid ya, pemain kelas menengah. Ada Antonio dan Ings. Kenapa saya memilih Antonio? Sebenarnya ada 2 faktor. Pertama, pada waktu pramusim dia sangat gacor sekali, sering golin, dan fixturnya selama 6 week ke depan itu bagus. Jadi relatif aman ini Antonio, potensial. Kemudian untuk Ings banyak ya Bung ya, Antonio. Ya, betul. Kemudian untuk Ings itu dia tipikal striker yang finishingnya bagus. Finishingnya bagus. Kemudian didukung juga pemain tengahnya yang bisa mensuplai bola ke dia. Walaupun kemarin kalau nggak salah golnya juga penalti ya. Iya. Tapi istilahnya determinasinya Ings itu sangat bagus. Itu yang menarik untuk dipilih. Ada faktor mantan pemain Liverpool juga, Bung, Dani Ings. Tentu. Tapi maksudnya adalah saya jadi lebih mengenal bagaimana cara Ings bermain, bergerak, seperti apa itu jadi mengenal di situ. Kemudian untuk cadangan atau bench-nya, saya ada Rafinha. Rafinha ini kan pemain dari klub promosi ya. Klub promosi, dan ini jadi vokal point serangan juga untuk Leeds, yang dia sering mensuplai bola untuk Bamford.
Patrick Bamford itu kan Rafinha yang sering mensuplai bola. Artinya ini bisa menjadi differential player saya untuk beberapa pekan ke depan ketika salah satu pemain mungkin di pemain tengah atau pemain belakang saya kurang maksimal nantinya. Karena sering sekali duet antara Rafinha dan Bamford ini menghasilkan dan Bamford menghasilkan gol. Tuh. Untuk Obafemi dan Bamidel ini sebenarnya memang karena pertimbangan faktor budget yang terbatas sehingga saya melihat dari sisa budget yang tersisa, statistik yang memungkinkan adalah di dua pemain ini yang bisa dimainkan. Nah, itu tadi reason awal kenapa saya mengambil nama-nama ini. Ya. Itu Bung Wibi. Ya, oke. Itu tadi review dari game week pertama ya, dari dengan Bung Irkas. Untuk review game week kedua ini gimana, Bung? Apakah squad ini ada tadi kan memang ini filosofi jangka panjang ya sampai game week 6. Apakah ada perubahan rotasi pemain atau gimana? Dan saya lihat kita melihat jadwal di game week 2 ini. Ya, kalau di game week kedua saya rasa tidak akan banyak terjadi rotasi pemain. Paling hanya 1-2 karena saya mengantisipasi di game week keempat dan 5 itu akan ada jeda internasional. Sehingga bisa jadi banyak pemain yang tidak bisa dimainkan atau setelahnya mungkin cedera. Nah, itu butuh slot free transfer yang banyak untuk nanti bisa mengganti pemain-pemain seperti misalnya Muhammad Salah, kemudian pemain Afrika dan Brazil, Amerika Latin itu akan banyak yang fokus ke sana. Sehingga di game week 4 dan 5 sebisa mungkin dihindari pemain-pemain yang ikut jeda internasional tadi, seperti misalnya Richarlison, Everton, itu kan bagus. Itu untuk jangka panjang bagus. Ini memang di game week 4-5 perlu diantisipasi, bisa jadi kelelahan atau cedera dan lain sebagainya. Kemudian ada Firmino, ada Alisson yang dari Brazil, itu juga perlu diantisipasi juga. Dan banyak pemain yang tidak bisa dimainkan. Fred pasti nggak? Fred kan dia juga main terus dan orang Brazil. Fred sepertinya di MU juga tidak masalah sih kalau diganti seandainya memang ada slot yang bisa digunakan. Misalnya Fred nanti bisa diganti Greenwood kalau belum ada Greenwood. Karena Greenwood ini kan sedang dapat momentum dia. Soalnya strikernya MU kan masih banyak yang off nih. Seperti Rashford itu kan sampai 3 minggu ya. Terus ada Cavani mungkin belum tune in. Paling yang tersisa strikernya hanya Martial. Itu pun kan jarang dimainkan dari awal dia. Ada juga Sancho mungkin belum ngeblend ya. Jadi Greenwood potensial untuk dimainkan jika belum ada Greenwood di timnya. Atau bisa diganti dengan Mahrez. Itu juga bisa. Gundogan misalnya. Rilis ada peluang-peluang nggak di game week 2 ini? Karena kan City kayaknya cuma lawan Norwich di game week 2 ini. Apakah pemain-pemain City akan mendulang banyak poin termasuk Rilis? Ya, tentu. Kalau pemain City akan potensial untuk memiliki banyak poin. Hanya kita memang harus bisa memprediksi siapa yang akan dimainkan si Pep ini. Bisa jadi di depannya ada Torres nanti yang dimainkan. Kemudian di belakang De Bruyne kayaknya lagi sakit, nggak bisa cedera, nggak jadi dimainkan. Tapi Gundogan sudah mulai latihan ini tadi. Artinya dia juga bisa jadi dimainkan. Mahrez juga. Dan ya City ini adalah
agak susah memprediksi pemain tengahnya karena terlalu banyak varian ya. Mungkin kalau untuk mencari amannya kita ambil pemain City belakang seperti Stones. Nah, Stones itu akan relatif sering main itu. Ruben Dias. Stones itu. Siapa? Ruben Dias. Ruben Dias bisa jadi dia main Ruben Dias. Berarti memang tergantung budget yang tersisa ya, atau tim-tim atau pemain-pemain yang lain yang dimiliki itu seperti apa. berarti filosofi jangka panjang ini memang untuk ibaratnya menabung poin transfer ya Bung ya, sampai Iya, betul. Dan juga agar tidak terlalu reaktif melihat hasil game week sebelumnya. Misalnya Pogba, ini kan panen tinggi. Tapi Pogba itu kan inkonsistensinya masih tinggi. Dan juga ya, bisa kayaknya jadi dia nggak full, nggak kayak Bruno. Ya, betul. Dengan Berarti jadi memang kita game week 2 nggak bisa apa tadi istilahnya nggak bisa reaktif ya terhadap game week ini bagus, belum tentu dia di game week selanjutnya konsisten seperti itu ya. betul, itu tergantung filosofi bermain sih. Kalau ini ibaratkan seperti investasi, itu kan ada yang mainnya trading, dia jangka pendek. Ada yang mainnya investasi, dia jangka panjang. Nah, ini style saja sih. Kalau stylenya memang jangka panjang, ya dia harus melihat fixturnya seperti apa nanti diantisipasi. Tapi untuk misalnya mau main jangka pendek pun tidak masalah. Asal memang harus lebih telaten lagi melihatnya, perkembangan pemain, tahu fundamental timnya, fundamental pemainnya, melihat statistiknya, bagaimana peluang dia di kotak penalti, seberapa sering dia membuat create change ya, atau terlibat dalam sebuah gol, itu kan menjadi penentu juga untuk memilih pemain. Kira-kira kalau di luar skuad ini Bung, untuk game week 2 ini siapa Bung kira-kira pemain yang berpotensi berpotensi mendapatkan poin yang bagus? Mungkin dari lini mana ya, defender dan juga midfielder ini ya, biasanya banyak mendulang poin. Ya, untuk defender kemungkinan saya lebih menyarankan kalau ada budget itu ambil selain di sini ya, selain ada di sini ada John Stones tadi. Itu untuk defender. Kemudian Pereira juga bisa. Bukan bukan Leicester ya. Oh, Leicester City. Atau itu Leeds yang agak harga diskon itu ya, Ayling itu yang kemarin ngulin itu ya bagus. Ayling. Van Dijk malah nggak masuk ya? Nggak masuk rekomendasi ya Van Dijk sebagai Van Dijk enggak, karena jarang memasukkan ya. Kalau untuk clean sheet mungkin dia bisa dapat bonus clean sheet, tapi untuk memasukkan itu jarang dia. Jadi scorer itu jarang. Tapi kalau mencari aman untuk clean sheet main terus ya Van Dijk bisa opsi karena dia pasti main terus. Terus untuk yang pemain atau yang harga diskon lagi bisa ada Davi dari Brighton atau Tarkowski, itu juga sering ngegolin. Nah, cuma Burnley ini kan terkenal parking bus ya. Artinya, ini kan lawannya Liverpool, dan Liverpool kan selalu kesulitan untuk melawan tim yang parking bus. Nah, ini juga perlu diwaspadai juga bagi teman-teman yang memilih atau ambil pemain Liverpool atau menjadikan Muhammad Salah sebagai kapten. Bisa jadi tidak optimal karena Salah secara statistik itu nggak pernah bisa memasukkan ke gawangnya Burnley. Itu artinya bisa jadi kaptennya kita pindah ke Fernandes saja atau pemain yang lain, pemain City kemungkinan besar akan dapat banyak skor. Untuk ya opsi pertama Fernandes, kedua Salah, baru kemudian ketiga pemain City lah. Secara rekomendasi kapten. Untuk yang forwardnya gimana? Strikernya?
forwardnya striker selain dari Antonio dan Ings bisa kita opsi itu namanya strikernya Brentford si Tony Oh iya, Tony itu ya. itu juga bagus. Iya. Tony itu bagus. Kemudian Watford Dennis itu juga Itu di harga Dennis ekonomis ya, Bung ya? Di harga harga murah. Ya. betul karena kalau harga elite top itu kan relatif pasti ya bagus lah, hampir pasti bagus, tapi kan saya mencoba memberikan opsi-opsi yang harga ekonomis agar bisa semua bisa mengambil lah nanti, kalau mau ambil itu bisa diambil. Itu Oke. ada Zaha juga mungkin bisa, juga ekonomis Usaha Palace ya. Crystal Palace. ya, Crystal Palace. Jadi kita coba cari tim yang memang dia menggunakan formasi satu striker di depannya. Ya, itu akan lebih sering menjadi pencetak gol kayak Leeds itu. Kemudian ada Dennis yang Watford itu kan striker tunggal di depan dibantu oleh sayap gelandang serang Ismail Sarr atau siapa itu kan juga Ya. bisa mencetak gol juga. Jadi opsi-opsi striker yang tunggal itu akan bagus untuk diambil di game week 2 nanti. Sebenarnya kalau disuruh milih, Bung, kita lebih baik mengambil midfielder yang mahal atau forward yang mahal, Bung? Untuk Kalau saya pribadi pilih midfielder yang mahal, midfielder ya. karena midfielder itu kan resikonya kecil. Dia tidak terkurangi oleh kebobolan banyak, tapi punya peluang untuk mencetak gol banyak. Jadi lebih optimalkan budget kepada midfielder yang produktif mencetak gol atau minimal assist. Midfielder rasa striker lah. Jadi memang sampai game kedua ini Fernandes dan Salah masih jadi opsi yang paling Masih efektif ya, Bung ya. ya, bahkan kalau ekstrimnya ini opsi sepanjang hayat Premier League ini akan baik. Hanya mungkin main di captain saja sih. Tidak main. Jadi dua ini tidak usah diganti kalau menurut saya, kecuali cedera. Hanya paling tidak jadi kapten itu saja. Tapi dua ini selalu menunjukkan performa yang luar biasa. Oke, itu tadi preview untuk game week 2. Poinnya adalah kita bermain di area midfielder ya, terutama midfielder. Ya. Fernandes dan Salah ini adalah hukumnya wajib, bisa dikatakan begitu, karena dia dua orang ini sering mencetak gol, bermain full 90 menit, tinggal switch-nya kapten dan vice captain. Dan juga berhubung Bung Jamie Carragher ini melakukan filosofi jangka panjang sampai game week 6, jadi jauh ini belum ada transfer plan ya, Bung ya. Kira-kira siapa yang akan belum ada. Kemungkinan nanti formasi saya tidak jauh berbeda dari ini. Paling ini saya berjaga-jaga, ini Rafinha saya taruh di opsi pertama bench, agar ketika nanti Jota tidak bermain, Jota itu kan biasanya kalau Firmino bermain, dia hanya bermain 30 menit paling. Dan 30 menit itu kadang dia jadi sub. Tapi kalaupun dia tidak bermain, kan nanti akan otomatis tergantikan oleh yang sini kan. Rafinha ini yang akan menggantikan, dan ini kan juga relatif produktif untuk asisnya ke Bamford, ke strikernya. Jadi untuk antisipasi yang perlu saya antisipasi adalah di sini. Karena kalau saya di game week 2 memaksakan menggunakan pemain City, maka nanti alokasi slot untuk free transfer saya di game week 3 dan game week 4 atau 5 itu akan berkurang. Karena prediksi saya di game week 3 itu skor saya akan sangat rendah. Karena fixture-nya berat-berat semua ini. Jadi memang di game week 3 nanti akan sedikit bersabar. Nanti game week 4, 5, dan sampai 6 itu fixture-nya sudah kembali landai lagi, sudah enak lagi.
Jadi sudah aman. Jadi itu kalau saya boleh alokasikan uang 100 apa itu Oh, juta dolar pound sterling itu ya. Opsi pertama taruh pemain midfielder terbaik yang memungkinkan ada. Opsi kedua ke striker, 3 back, baru kiper. meskipun Alokasinya itu seperti belum itu. tentu yang termahal ya, Bung. Atau termahal itu belum tentu yang terbaik ya. Misalnya kayak Kevin De Bruyne kan mahal juga dia. Tapi kan Iya, karena kedalaman squadnya City itu bagus, betul, playnya betul. nggak bisa diprediksi. Oke. Ya, lebih baik kualitas nomor 2 tapi dia main terus. Dia dapat supply bola terus. Karena itu chance untuk memasukkan gol lebih banyak. Kayak Ings ini kan sebenarnya kan striker lapis, maksudnya striker kasta kedua, tapi dia memiliki determinasi tinggi, selalu dapat supply, artinya dia bisa memberikan pressure ke pemain belakang. Bisa jadi dia membuat gol secara langsung, bisa jadi penalti. Jadi chance-nya seperti itu. Kalau misal kita ambil De Bruyne, kalau kita bisa memastikan bahwa dia akan bermain, tentu akan lebih memilih De Bruyne karena chance untuk assist dan gol lebih tinggi. Tapi kalau bicara kedalaman skuad tadi memang agak susah memprediksi Pep. Pep itu kan strateginya juga agak sulit untuk ditebak secara pemilihan pemain. Iya. Oke, seperti itu untuk review kita di game week 2. Kita ketemu lagi di minggu depan di review game week 2 dan juga untuk di review game week 3. Oke, sampai Ya, di sini dulu, Bung. Terima kasih, Bung ya Jin. terima kasih, Bung. Untuk teman-teman, kalau memang teman-teman mau mau nonton preview dan review di FPL untuk game week selanjutnya, jangan lupa teman-teman di like atau di subscribe channelnya untuk bisa mendapatkan analisa dan juga review-review yang lain. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih.